Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kelancaran bisnis kita, yaitu rekonsiliasi bank. Mungkin bagi beberapa dari kalian istilah ini terdengar sedikit asing ya, tapi percaya deh, rekonsiliasi bank itu sangat penting. Bahkan bisa dibilang wajib buat setiap bisnis agar keuangan tetap terjaga dengan baik. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih dalam, simak terus ya. Sebelum membahas lebih jauh, tentunya kita di sini harus mengetahui apa itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan dan penyesuaian antara catatan transaksi keuangan perusahaan dengan laporan bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang tercatat di buku besar perusahaan sesuai dengan saldo yang tercatat di rekening koran bank. Nah, proses ini sangat penting karena membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala perbedaan yang mungkin terjadi antara kedua catatan tersebut. Misalnya, kalau ada transaksi yang belum tercatat atau ada kesalahan pencatatan, rekonsiliasi bank bisa jadi jalan untuk menemukan dan memperbaikinya. Lalu, kenapa sih rekonsiliasi bank itu penting? Rekonsiliasi bank punya banyak manfaat yang akan langsung dirasakan oleh bisnis kita. Seperti yang pertama, mendeteksi kesalahan pencatatan. Melalui rekonsiliasi, kita bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak bank. Yang kedua, mencegah kecurangan. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin membantu kita mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang tidak sah. Hal ini akan mencegah potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memastikan keakuratan laporan keuangan. Dengan rekonsiliasi bank, kita dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Sebenarnya, langkah-langkah untuk melakukan rekonsiliasi bank itu tidak terlalu sulit kok. Yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama, kita harus mencocokkan saldo kas yang tercatat di buku besar perusahaan dengan saldo yang tercatat di rekening koran bank. Kalau ada perbedaan, lanjut ke langkah berikutnya. Setelah itu, kita harus cari tahu penyebab perbedaan saldo antara kedua catatan tersebut. Bisa jadi ada transaksi yang belum tercatat, biaya bank yang belum dicatat, atau cek yang belum dicairkan. Lalu, sesuaikan catatan yang ada, baik itu di perusahaan ataupun di bank. Hal ini untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat di buku besar perusahaan sesuai dengan saldo yang ada di bank. Lalu, pastikan semua langkah yang dilakukan dicatat dengan baik ya. Simpan catatan rekonsiliasi sebagai bukti dan referensi untuk di masa yang akan mendatang. Lalu, seberapa sering sih rekonsiliasi bank harus dilakukan? Rekonsiliasi bank sebaiknya dilakukan rutin setiap bulan. Tetapi kalau perusahaan kalian memiliki volume transaksi yang sangat amat tinggi, sebaiknya melakukan rekonsiliasi harus lebih sering. Misalnya setiap minggu. Hal ini penting agar kesalahan atau perbedaan transaksi bisa cepat terdeteksi dan diperbaiki sebelum menjadi masalah yang besar. Dengan melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, kita bisa menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pencatatan. Jadi, teman-teman, rekonsiliasi bank itu sangat penting dalam menjaga keakuratan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan.
Melakukan rekonsiliasi bank secara rutin bukan hanya membantu kita mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga mencegah kecurangan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Selain itu, dengan menggunakan software akuntansi yang tepat seperti Odoo, proses rekonsiliasi bank bisa jauh lebih mudah dan cepat, mengurangi risiko kesalahan manual yang biasa terjadi dalam pencatatan. Jadi, jangan abaikan proses ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang baru mulai mengenal rekonsiliasi bank. Kalau ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Lalu kapan-kapan lagi.